Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan nama saya Arya Maulana, NIM 2021 53105, prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan membahas tentang analisa perancangan sistem pemesanan GrabFood. Di sini ada latar belakang, yaitu kemajuan era globalisasi sekarang ini berkembang begitu canggih. Dengan adanya teknologi yang berbasis internet, seseorang bisa memudahkan untuk berinteraksi dan bertukar informasi dalam berbagai kreativitas manusia. Dengan seiringnya pengaruh era globalisasi, dunia dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan manusia mengupayakan serba instan dan cepat, apalagi dengan hadir adanya kemajuan sistem transportasi berbasis online. Juga GrabFood melibatkan 3 orang, yaitu customer, penyedia aplikasi, dan restoran dan driver. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana analisa perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman di GrabFood? Selanjutnya, tujuan penelitian. Merancang dan membangun sebuah sistem informasi pemesanan yang mempermudah orang-orang ketika membutuhkan pemesanan makanan yang cepat, pelayanan yang sangat mudah untuk orang lain, atau bisa digunakan untuk orang yang sedang sakit untuk memesan makanan atau minuman. Di sini ada beberapa faktor analisa permasalahan. Yang pertama, konsumen yang kurang edukasi, banyaknya pesaing bisnis ojek online, resikonya terjadi order fiktif atau palsu, banyaknya orderan yang tidak jelas. Analisa solusi. Solusinya yang satu, pemesanan online seringkali adanya konsumen yang komplain dan kadang kurang paham dengan sistem ini, dan mungkin dapat memberi para driver rating yang dapat mempengaruhi penilaian atau bahkan mendapatkan suspend oleh atasan. Dua, untuk mendapatkan kelarisan dalam penjualan online atau memelancar berupa dagangan yang ada disediakan sehingga brand dapat terkenal dan akan dipercaya oleh para konsumen. Ketiga, risiko terjadinya order fiktif. Solusinya 3, lakukan pemberitahuan kepada admin Grab agar dilakukan pengecekan akun yang telah menggunakan akun fiksi dan akan didownload pada GrabFood atau bisa diberikan nilai bintang. 4, banyak orderan yang tidak jelas. Melakukan pemberitahuan kepada admin Grab agar dilakukan pengecekan akun yang telah menggunakan akun fiksi dan akan didownload pada GrabFood atau bisa diberikan nilai bintang. Di sini saya menggunakan objek yang berupa bahan saat ini bernama aplikasi GrabFood, dan pusat dari GrabFood-nya ada di Jakarta, Grabback, Bendungan Hilir nomor 114A, RT 13 RW 6, Bendungan Hilir, Tanah Abang. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 2, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh konsumen, bukan hanya sekedar melihat saja, melainkan juga kreativitas untuk meresapi, mencermati, memaknai, dan akhirnya mencatat. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena daya ingat manusia terbatas untuk menyimpan semua informasi tentang apa yang diobservasi dan hasil pengamatannya. 5, metode wawancara. Wawancara adalah salah satu tanya jawab secara tatap muka. Muka yang
dilaksanakan oleh pewawancara dengan diwawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Misalnya di GrabFood ada wawancara antara pengantar sama customer. Itu juga pengantar dan customer akan mendapatkan komunikasi dari online, juga customer dapat memiliki menu makanan minuman yang dipesan untuk mengakses ke pengantar. Di sini gambar FOD yang pertama-tama alur FOD. Pertama, konsumen mendaftar membeli GrabFood. Setelah itu data menerima, dan setelah itu data berasal dari konsumen diterima admin. Admin memproses data konsumen. Setelah diproses bagi menjadi dua data. Yang pertama disimpan, yang kedua didata. Admin memverifikasi data ke konsumen untuk melakukan pemesanan makanan. Kelima, setelah itu konsumen memilih makanan, kemudian dijadikan untuk diproses oleh admin. 6. Data pemesanan makanan diserahkan pada bagian pihak restoran. Restoran menerima pesanan dari admin, diperoleh oleh restoran. 8. Restoran menyerahkan pesan makanan ke GrabFood. 9. Setelah GrabFood mengantar makanan ke konsumen, konsumen menerima makanan dan melakukan secara offline. Selanjutnya, GrabFood. Contoh berikut ini adalah contoh gambaran kontak diagram. Di sini saya akan menjelaskan alur-alurnya. Konsumen menginput ke sistem berupa data daftar ke admin web. Kedua, admin web mengeluarkan output verif data ke sistem. Sistem mengeluarkan output dari admin ke konsumen berupa verifikasi. Konsumen melakukan proses atau pesan ke admin web. Selanjutnya, admin web mengeluarkan output berupa data pesanan. Selanjutnya, data pesanan menginput ke sistem. Sistem mengeluarkan output data pesanan ke restoran. 9. Konsumen menginput pembayaran ke sistem. Sistem mengeluarkan output dari konsumen berupa pembayaran ke admin web. Admin web menginput pembayaran dari sistem dan mengeluarkan output berupa verif pembayaran. 10. Sistem menginput verif pembayaran dari admin web ke konsumen. Ini contohnya. 12. Restoran menginput orderan dari sistem ke sistem. Selanjutnya, sistem melakukan output orderan dari restoran untuk GrabFood. Selanjutnya, GrabFood menginput orderan, mengirim pesanan untuk konsumen lewat sistem. Selanjutnya, sistem mengeluarkan output dari GrabFood ke konsumen berupa kiriman pesanan yang dipesan. Misalnya, contohnya ini. Selanjutnya, data flow diagram. Ini adalah contoh gambaran data flow diagram dari sistem informasi pemesanan GrabFood. Dan ini IPO. Di sini ada gambaran IPO, yaitu pendaftaran, pemesanan, pembayaran, atau pengiriman. Desain input dan output. Selanjutnya, dari perancangan menggunakan aplikasi GrabFood dapat melihat beberapa menu makanan atau minuman. Dan juga restoran dapat memiliki warna dan tampilan yang berbeda.
yang memberikan kesan minimalis tetapi yang nyaman. Sini desain input 1. Di sini saya ada contoh dapat memilih resto sekitar, resto prioritas, dapat diskon sampai 100.000, dukungan jagoan lokal, praktis sultan, pasti cepat, ambil sendiri semua makanan. Nah, ini desain inputnya dari GrabFood, dan sebelahnya di sini adalah desain output yang berupa semua harga yang sudah tercantum dan semua barang, alamat, juga total harga. Kesimpulan, dengan adanya sistem GrabFood ini diharapkan akan mempermudah para masyarakat umum dalam memesan makanan dan minuman, seperti bertransportasi atau memesan makanan atau yang lainnya. Dan pihak GrabFood dapat semakin membantu membuka lapangan kerja yang baru yang sangat luas. Pihak GrabFood pun dapat semakin meningkatkan kualitas dari jasa mereka dengan memberikan sebuah layanan yang cepat dan tercapai dan terpercaya, juga terjangkau biaya yang ada. Juga dapat mendapatkan promosi kalau ada promo dari GrabFood-nya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah perbuatan atau kata-kata dalam pembuatan presentasi ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.